Dunia nomor 1, ibadah nomor 2 baginya. Bagi orang-orang yang meninggalkan dan lalai untuk mengingat kematian. Ya. Kemudian kata Asy-Syaikh Abdul Razak, fa fi dzikril 'abdi lil maut manfa'atun 'azimatun fa bidzalika tastayqidul qulub al-ghafila wa tahyal qulub al-mayyitah wa yuhsinu iqbalul 'abd 'ala Allah 'azza wa jalla wa tazulul ghafla wal i'rad an ta'atillahi 'azza wa jalla. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah, law faraka dzikrul maut qalbi khasyitu ayafsuda alayya qalbi. Kata Syekh Abdul Razak, maka dalam ingatan seorang hamba terhadap kematian tersebut akan mendatangkan kemanfaatan yang begitu besar. Jangan lalai jemaah sekalian. Makanya kalau hatinya kita mengeras, hatinya kita sulit untuk beribadah, hatinya kita sulit untuk menangis ketika membaca Al-Quranul Karim, tidak lagi bergetar ketika mendengarkan lantunan-lantunan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan dibiarkan. Itu penyakit tuh. Ya, hati-hati. Maaf sekali lagi, terkadang ya tadi yang kita sebutkan, terlalu khawatir dengan penyakit apa? Fisik. Sedikit sakit langsung ke dokter ini, dokter itu. Tapi ketika hati kita sudah terasa keras, baca Al-Quran gak bergetar hatinya kita, dengarkan baca Al-Quran gak memberikan efek sedikit pun terhadap dirinya kita, itu hati-hati itu. Jangan dibiarkan jemaah sekalian, jangan dibiarkan, diterapi itu. Hukum asal orang kalau dengarkan Al-Quran itu bergetar hatinya. Ya, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya. Makanya kalau udah gitu tuh, salah satunya juga apa? Datang ke kuburan, bukan untuk minta doa, tapi apa? Belajar untuk mengingat kematian. Kalau kita sudah banyak lalainya, datang ke kuburan. Apa manfaatnya ziarah kubur itu? Kuntu nahaituhum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna tudzakirukumul maut. Itu tujuannya, itu ziarah kubur itu. Dulu kata Nabi SAW, aku larang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarah kuburan tersebut, karena dengannya kalian akan mengingat akhirat. Biar tersadarkan lagi dirinya kita ini, yang selama ini banyak lalainya. Sekali-kali datang, kunjungi kuburan tersebut, kuburannya kaum muslimin, untuk kita doakan mereka, untuk kita renung sejenak bahwa dulu mereka itu keadaannya seperti kita, berada di atas tanah. Sekarang mereka di bawah tanah. Kita yang masih ada kesempatan ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sudah berada di dalam tanah juga, semua kesempatan tertutup jemaah sekalian. Jangan sampai, maaf, kita tergolong orang-orang yang menyesal ketika sudah melihat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, luar biasa tuh. Ya, sudah diwafatkan. Nyesal penyesalan yang tidak lagi berguna. Satu aja itu. Impian cita-cita dari apa? Penghuni neraka. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Bukan untuk poligami, bukan untuk mencari kerjaan yang lebih bagus, bukan untuk mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah, bukan. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amalan kebaikan yang dahulunya aku tidak kerjakan ketika aku hidup di dunia. Apa ini? Cita-cita yang mustahil dikabulkan oleh Allah. Sudah mati. Gak ada itu bang, mati hidup
dihidupkan lagi. Itu adanya di sinetron. Kalau sudah mati, mati kita. Ya, makanya apa disebutkan juga. Gimana Allah gambarkan penyesalan penduduk neraka itu. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Mereka teriak, penduduk neraka itu teriak ketika merasakan siksaan neraka Allah Rabbul Alamin. Mereka teriak sejadi-jadi. Mereka katakan, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Sepedih apapun penderitaan di dunia ini, tidak akan sebanding dengan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada apa-apanya. Subhanallah. Akhrijna, tolong keluarkan kami ya Allah. Untuk apa? Lagi-lagi melakukan amalan soleh. Lakukan amalan soleh. Tapi apa? Permintaan yang tertolak. Apa kata Allah? Kelanjutan ayat itu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umur kamu? Bukankah kami telah memberikan kesempatan hidup kepada kamu untuk kamu berpikir? Allah berikan kita akal untuk apa? Berpikir. Akan selalu dan senantiasa selaras itu akal yang sehat dengan tuntunan syariat. Akal dipakai untuk menopang dan menguatkan serta menjalankan syariat ini. Itu akal yang benar. Kalau akalnya udah gak waras, ya adanya apa? Nentang terus syariat. Wah, ini gak sesuai dengan syariat. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah panjangkan umur kamu? Bukankah kami telah memberikan kesempatan hidup kepada kamu untuk kamu berpikir? Ambil pelajaran dong jemaah sekalian. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari orang lain. Jangan orang lain mengambil pelajaran dari kita. Ambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan telah datang pula an-nadhir, peringatan. An-nadhir, sebagian ulama tafsir menerangkan an-nadhir dalam ayat ini asyaib, rambut putih. Itu peringatan. Kalau sudah beruban, wanti-wanti, antum itu udah gak muda lagi. Jangan sok muda. Artinya apa? Ajal sudah semakin mendekat. Subhanallah. Ada juga yang mengatakan an-nadhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memberikan peringatan kepada kita semuanya. Fatuhu, kemudian kata Allah, rasakan wayangku, rasakan siksaanku. Fama lidh-dhalimina min nasir. Di hari ini untuk orang-orang yang berbuat zalim tidak seorang pun yang akan menolongnya. Subhanallah. Maka hati-hati. Ingin bersih hatinya kita, ingat kalau kita akan berjumpa dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimullah wa laysa bainahu wa bainallahi tarjuman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali semuanya akan berbicara dengan Allah tanpa penerjemah. Gak butuh, gak ada lagi penerjemah, langsung in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau amal kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan kita dapatkan balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan akan kita lihat dan rasakan semua akibatnya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak, manfaatnya besar sekali dengan seringnya kita mengingat kematian. Akan menjadikan hidup hati yang lalai ini
akan menjadikan seorang hamba itu semakin baik untuk menghadapkan dirinya kepada Allah dalam beragam ibadah. Wa tazulul ghafla wal i'rad an taatillah, akan hilang kelalaian dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ucapan indah yang dinukilkan dari Sa'id ibnu Jubair rahimahullah. Ucapan siapa ini? Sa'id ibnu Jubair rahimahullah. Kata beliau, "Lau faraka dzikrul mauti qalbi khasyitu ayyafsuda alayya qalbi." Sekiranya hatiku itu lalai, terpisah dari mengingat kematian, maka aku khawatir hatiku bisa menjadi rusak. Subhanallah. Ya, jadi jemaah sekalian, ini penting sekali. Ya, jangan lalai bahwa kematian itu senantiasa mengintai kita. Ya, ada tuh. Ada orang keluar dari kantornya, keluar dari rumahnya menuju kantor. Pulangnya sudah dia diboyong pakai mobil ambulans, mati. Berapa banyak tuh, ya. Makanya jangan main-main. Ingat tuh, ya, kematian itu mengintai kita terus. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini? 8. Kata beliau, takhayyur al-julasa wa intiqa ar-rufaqa. Pilih teman, selektif di dalam mencari sahabat. Wah, penting itu. Makanya beruntung orang-orang yang dilimpahkan dan dikaruniai oleh Allah teman-teman dan sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu nikmat. Untuk kita berada di lingkungan yang baik, yang dihiasi dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat yang masih tersisa di dunia ini. Dijaga itu. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum liman yukhalil. Demikian tuntunan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Pengaruh sekali itu, teman itu pengaruh sekali. Makanya kata para ulama Inna sahiba sahibun. Teman itu bagaikan magnet, bisa narik kita. Kemudian kata Nabi fal yanzur ahadukum liman yukhalil. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu selektif memilih teman, memilih kawan. Jadi kalau Allah sudah berikan dan anugerahkan teman yang baik, jaga tuh. Jangan gara-gara perkara sepele kita pisahkan dan kita retak hubungan tersebut. Jangan. Cari teman yang jelek itu banyak dan mudah. Betul atau benar? Gampang cari teman yang jelek itu, jahat itu gampang. Tapi mencari dan mendapatkan teman yang baik itu sulitnya minta ampun. Kalau sudah dapat, jangan dilepas. Baru aja ini kemarin ada seorang ikhwah nikah, kebetulan istrinya meninggal, rahimahullah, meninggal istrinya, nikah dia. Wah, nikah dapat janda yang kaya. Dia pikirnya udah enak ini hidupnya. Beli 1 dapat 2. Nikah janda dapat mobil. Pikirnya udah enak. Rumah ada ini. Baru kemarin ngomong, Ustaz, subhanallah ya. Selama ini dia dekat sama kita di lingkungan itu, ada kajian, kumpul dengan teman-teman, saling mengingatkan dalam kebaikan. Udah tinggal di sana. Jauh katanya. Nggak pernah lagi ada kajian, jumpa teman-teman udah jarang. Tiba-tiba nongol kemarin, Nabi sholat langsung datang. Ustaz, luar biasa ya. Gak tenang hati saya, Ustaz. Itu menunjukkan apa? Masih ada keimanan tuh dalam hatinya. Subhanallah, enak Ustaz. Dekat dengan masjid, ada kajian, jumpa dengan teman-teman itu luar biasa Ustaz. Apa? Kita yang sudah berada di atas nikmat tersebut, jaga itu. Jangan kotori dengan kemaksiatan.
Allah itu mudah untuk mencabut nikmat yang telah diberikan kalau kita bermaksiat kepadanya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim apa? In kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu sudah berada di atas kenikmatan, far'aha, jaga betul kenikmatan itu. Karena sesungguhnya kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan tersebut, akan merubah kenikmatan tersebut menjadi apa? Bencana. Coba nanti rasakan. Jadi jamaah sekalian, ini juga pelajaran buat kita. Kalau ada gesekan-gesekan kecil, itu tahu itu permainannya syaitan demi Allah. Apalagi hanya urusan dunia yang kemudian meretakkan hubungannya kita. Jangan hubungan yang kita jalin sudah belasan tahun, puluhan tahun bisa teruntuhkan, bisa robek, bisa rusak hanya dengan satu orang yang asing yang baru kita kenal, yang datang untuk membawa khabar yang tidak baik tentang saudaranya kita yang sudah belasan dan puluhan tahun kita kenal dengan kebaikannya. Bukan begitu cara bergaul, berteman. Bukan begitu. Melupakan ribuan, ratusan, puluhan kebaikan hanya satu kesalahan yang terkadang dia lakukan, itu pun tidak dengan sengaja. Jadi dalam bergaul, terkhusus dengan orang-orang yang bertakwa, kedepankan selalu apa? Husnudonnya kita. Kedepankan selalu apa? Mahmal hasan, ihtimal, kemungkinan yang baik. Mungkin saja. Oh mungkin saja. Jangan bantu syaitan untuk malah menjerumuskan kita, untuk meretakkan hubungan kita. Kalau memang diperlukan untuk kita cross check, datang. Apa betul, maaf, saya dengar begini, apa betul antum ucapkan demikian dan demikian? Kan enak daripada gak ngomong, gak salaman. Naudzubillah, seakan-akan saudaranya kita ini ahlul bidah. Gak sembarangan tuh memperlakukan muslim. Ada aturan mainnya, berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main. Itu kehormatan seorang muslim. Yang ketika itu Abu Bakar ataukah Umar ketika berada di depan Ka'bah, dikatakan apa? Betapa mulianya engkau wahai Ka'bah. Tapi kehormatan seorang muslim lebih mulia dibandingkan engkau. Subhanallah. Jadi jangan main-main. Sekali lagi, kalau sudah dapat teman yang baik, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, kalau kita bergaul dengan orang baik, paling tidak, walaupun kita gak bisa mengimbangi dia dalam kebaikan, paling tidak kita sudah terhindar dari kemaksiatan. Benar atau betul? Paling tidak itu, paling minimal itu keuntungan bergaul dan mendapatkan kawan yang baik. Paling tidak kita sudah tercegah dari kemaksiatan. Betul gak? Paling tidak, itulah paling minimal tuh. Coba kalau temannya kita jelek, temannya kita jahat, jauh dari agama, kita berbuat maksiat, gak mungkin juga ditegur kita. Kenapa? Oh dia juga berbuat maksiat. Tapi coba kalau teman yang baik, kita ada kekeliruan, dia rangkul kita, dia pegang kita, dia ingatkan kita. Ketika kita dalam keadaan mendapatkan musibah, dia hadir dalam doa-doanya yang terkadang itu tidak kita ketahui. Sekedar dia tahu aja kita sakit, ya Allah, langsung di antara adzan dan iqamah dia panjatkan, ya Allah, berikan kesembuhan kepada teman saya. Itu hebatnya itu, mendapatkan teman-teman yang baik. Kita nggak tahu, ternyata kita lepas dari bebannya kita keluar dari problemnya kita, ternyata berkat doa-doanya mereka yang tidak kita ketahui, yang dipanjatkan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijaga tuh demi Allah. Kalau dibandingkan dunia dan segala isinya, lebih banis al-ukhwa fillah, saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu fana jamaah sekalian. Adapun kekekalan orang-orang yang membangun kecintaannya karena Allah akan terus berkelanjutan setelah wafatnya dia. Subhanallah. Jadi jaga tuh, ya. Sekali lagi, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak, beliau petikkan ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah.
Sabarkan diri engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsak, sabarkan diri kamu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Rabb-nya, bil ghadati wal ashi, di pagi dan sore harinya. Apa yang mereka inginkan? Yuriduna wajah. Mereka inginkan wajah Allah. Mereka inginkan balasan dari Allah. Mereka inginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sa'di alaihi rahmatullah ketika memberikan komentar terhadap ayat ini, fihal amru bisuhbatil akhyar. Di dalam ayat ini ada perintah untuk selektif memilih teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik pilih. Itu perintah dari Allah. Wa mujahadatun nafs ala suhbatihim, dan terus berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Sekali lagi, jangan perkara sepele kemudian meretakkan hubungan tersebut. Itu dijaga tuh baik-baik. Itu apa tadi? Mujahadatun nafs, dilawan tuh semua hawa nafsu kita yang memerintahkan kita untuk meretakkan hubungan itu. Belajar untuk mencatat kebaikan orang lain di atas apa? Batu. Yang walaupun air hujan, angin datang, kita tidak melupakan kebaikannya. Catatan-catatan tersebut semakin ada terus. Jangan satu kesalahan itu aja yang terus kita ingat, kebaikannya kita lupakan. Ingat kebaikannya mereka. Ingat kebaikannya mereka. Subhanallah. Wa in kanu fuqara fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yusah. Walaupun teman-teman yang baik tersebut adalah dari kalangan orang miskin, karena sesungguhnya berteman, berkawan dengan mereka banyak manfaat yang tidak bisa terhitung. Subhanallah. Ya, maka ini penting jemaah sekalian, dan juga telah ada tuntunannya dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, mathalu al-jalis as-salih wasu kahamilil mis wa nafihi al-kir. Permisalan, contoh teman yang baik dan buruk itu seperti apa? Penjual minyak wangi dan apa? Pandai besi, tukang las. Kalau penjual minyak wangi ini, kemungkinan yang pertama ketika kita berkawan dengannya, kita diberikan minyak wangi. Ya, itu kemungkinan. Kalau dia nggak berikan minyak wangi tersebut secara gratis, ya kita beli. Baik semua ya. Ataukah yang ketiga, ya, kita nggak diberikan hadiah, kita nggak ada duit untuk membeli, paling tidak apa? Aroma wangi tercium di hidungnya kita. Baik gak semuanya? Baik. Tapi kau coba kalau apa? Teman yang jelek seperti tukang las, ya, kalau bukan percikan apinya tuh kena bajunya kita yang bisa menyebabkan terbakar. Kalau kita selamat dari itu, kita nggak bakal lepas dari yang kedua, apa itu? Bau dari apa? Lasnya tadi itu. Ya, itu permisalan yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dilanjutkan sedikit lagi ya? Saya takut pikirannya sudah kambing guling. Salah nanti itu, insya Allah. Yang berikutnya al-hadar minal ujub wal iktirar bin nafs. Ini penting. Hati-hati. Jangan sampai timbul kekaguman kita terhadap diri sendiri. Itu bahaya tuh. Penyakit. Ya, penyakit. Kagum terhadap diri sendiri. Itu menipu tuh. Ya, subhanallah. Menganggap diri lebih bagus dibandingkan orang lain. Menganggap diri lebih bertakwa dibandingkan orang lain.
Ya jamaah, yang mengetahui ketakwaan kita itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Manusia kita bisa kibulin, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan orang banyak kita bisa nampakkan ketakwaannya kita. Di hadapan orang banyak kita bisa nampakkan amalan solehnya kita. Kemudian ketika sepi kita bermaksiat kepada Allah, bisa kita lakukan itu. Iya, nampakkan kesolehan di hadapan khalayak ramai, kita sembunyikan kemaksiatan kita. Tak kala kita sendiri, itu bisa kita lakukan. Menjadi wali Allah di tengah keramaian, menjadi musuh Allah ketika dalam keadaan sepi. Na'udzubillah. Makanya kata Allah Rabbul Alamin dalam Al-Quran apa? Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan sekali-kali kalian memberikan rekomendasi terhadap diri kalian sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa lebih bagus, lebih hebat, lebih bersih, lebih bertakwa. Jangan kamu berikan rekomendasi terhadap diri kamu sendiri. Wa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa di antara kalian. Itu yang bahaya. Kata para ulama, la takun waliyan fil alaniyah. Jangan kamu menjadi wali Allah tak kala ramai di hadapan orang banyak. Wa takun aduwan fisir, dan kamu menjadi musuh Allah tak kala sendirian. Na'udzubillah. Ya, maka sekali lagi remukkan perasaan itu. Ujub, merasa takjub dengan dirinya kita sendiri. Ingat tuh, salah satu caranya apa? Ingat akan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Ingat bahwa kita itu lemah, penuh dengan kekurangan. Apa yang mau disombongkan dari kita? Ilmunya kita apa? Hafalannya kita apa? Hartanya kita lebih banyak korun dibandingkan kita. Jabatannya kita gak ada apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan? Ibadahnya kita, ya ampun, gak ada. Itu yang mau kita sombongkan. Itu yang kemudian menjadikan kita merasa wah di hadapan saudara-saudaranya kita. Kemudian kita mengangkat dirinya, kita menganggap orang lain itu kotor, menganggap dirinya kita bersih, menganggap dirinya kita lebih beriman. Na'udzubillah. Hati-hati, ini penting. Buang, lulu lantahkan perasaan itu. Ujub, kagum terhadap diri sendiri. Itu penyakit jemaah sekalian. Jangan dibiarkan. Kebalikan dari itu, tumbuh kembangkan selalu sifat apa? Tawadhu, rendah hati. Itu yang sifat yang seharusnya kita hiasi dirinya kita. Tawadhu, rendah hati kepada Allah, rendah hati kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pantas. Apa yang mau kita kagumi dari dirinya kita ini? Lahir dari setetes mani, selama hidup bawa kotoran, ketika mati menjadi bangkai mayat. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita kagumin dari dirinya kita? Amalan sedikit, dosa banyak. Subhanallah. Jadi apa? Hendaknya menjadi renungan untuk kita semuanya. Ya, subhanallah. Wa indama, ini penting. Gimana? Sholat dulu atau lanjutkan sedikit ya? Ya, lanjut tanggung. Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah an qaulihi ta'ala. Dan ketika Ummul Mukminin Aisyah bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Maka ketika ayat ini turun, walladzina yu'tuna ma ataw, orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un,
dalam keadaan hati mereka itu takut bahwa mereka kelak akan bertemu, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, qalat, Aisyah mengatakan kepada Nabi, beliau bertanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yashrabunal khamr, apakah ayat ini turun diperuntukkan untuk orang-orang yang minum minuman keras? Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang telah membawa apa yang telah mereka kerjakan. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ayat ini berkenaan dan berkaitan dengan peminum minuman keras, perampok, ya, penzina dan lain-lain sebagainya? Kata Nabi SAW, la, bukan wahai Aisyah. Lakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhu. Tidak. Tapi ayat itu turun diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin sholat, bersedekah, puasa. Tapi bersamaan dengan itu, rajinnya mereka beribadah, di satu sisi mereka khawatir jangan-jangan ibadah yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berburuk sangka kepada Allah, tapi rasa khawatir. Beda tuh. Kalau berburuk sangka kepada Allah hukumnya haram. Tapi kalau orang berbuat kebaikan kemudian muncul dalam hatinya, khawatir dia, ya Allah, jangan-jangan ini gak diterima di sisi Allah, itu bagus. Kenapa? Kata para ulama, sifat itu akan memunculkan apa? Semangatnya dia untuk melakukan ibadah. Beda dengan orang yang melakukan ibadah kemudian dia ujub, kemudian dia merasa takjub dengan amalan perbuatannya. Itu jelek, yang akan mengantarkannya untuk apa? Loyo dan tidak bersemangat lagi beribadah. Kan saya sudah ibadah. Oh, itu dijadikan kesempatan syaitan. Kan saya sudah umroh setiap bulannya, setiap tahunnya. Akhirnya apa? Kendor beribadah. Beda dengan tadi itu. Khawatir dia. Akhirnya apa? Dia memperbanyak kualitas ibadahnya, dia memperbanyak kuantitas ibadahnya, dan dia perbaiki kualitas ibadahnya. Karena selalu hadir itu perasaan khawatirnya, bukan prasangka buruknya, tapi khawatir. Jangan-jangan. Itu namanya apa? Salah satu upaya untuk meremukkan sifat ujub, bangga terhadap amalan perbuatan yang kita lakukan. Amalan perbuatan itu jemaah sekalian yang kita lakukan, gak seorang pun yang kita ketahui, gak seorang pun di antara kita yang bisa memastikan diterima atau tidak di sisi Allah. Kalau menggugurkan kewajiban itu sudah pasti. Paham? Dibedakan ini. Kalau kita melakukan ibadah yang hukumnya wajib kita lakukan, alhamdulillah, lepas itu tanggung jawabnya kita, lepas bebannya kita. Tapi berbicara yang kedua, diterima atau tidaknya, wallahu a'lam, gak seorang pun yang tahu. Para ulama cuma menjelaskan apa? Tanda-tanda diterimanya amalan ibadah. Gak ada tuh yang bisa memastikan ibadahnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terkadang dari ibadah yang kita lakukan tergerogoti dan terkotori dengan perasaan apa? Riya. Gak banyak. Terkadang ada jemaah sekalian muncul perasaan-perasaan itu. Riya, ingin dilihat, ingin disanjung oleh manusia dari amal perbuatan yang kita lakukan. Makanya ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah mengatakan apa? Al-mu'min jama'ah ihsanan wa syafaqatan, wal munafiq jama'a isaatan wa amnan. Ciri khasnya seorang mukmin itu mengumpulkan dua perkara. Yang pertama apa? Ihsanan, rajin berbuat amalan kebaikan, wa syafaqatan, dan khawatir jangan-jangan amalannya itu enggak diterima, takut dia. Itu wataknya seorang mukmin itu, rajin ibadah, bersama dengan itu apa? Takut dia kepada Allah. Wal munafiq jama' isaatan wa amnan. Adapun orang munafik mengumpulkan dua sifat. Apa itu? Rajin berbuat dosa dan merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, maka hati-hati. Kemudian yang terakhir, ma'rifatun nafs, penting juga.
untuk menjadikan hati kita bersih, menjadikan jiwanya kita bersih, harus kita tahu ma'rifatun nafs, tentang jiwa. Gimana itu jiwa? Gimana itu hati kita? Ya, disebutkan bahwa hati itu bermacam-macam. Ada yang dikenal dengan apa? An-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang selalu berada di atas ketenangan. Itu yang paling bagus, ya. Tenang di atas keimanan, tenang di atas berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga apa? An-nafsu al-lawwamah, subhanallah, ya. Ada juga apa? An-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan. Hati juga disebutkan oleh para ulama terbagi 3. Ada namanya apa? Qalbun mayyit. Qalbun mayyit, tahu? Qalbun mayyit, hati yang mati. Apa itu tandanya, cirinya? Segala macam peringatan, nasihat mental, ya, nggak terima dia. Itu namanya apa? Qalbun mayyit. Ada juga yang namanya apa? Qalbun mariyub, hati yang sakit. Bedanya, kalau hati yang sakit ini jemaah sekalian, diajak kepada kebaikan ikut dia, diajak kepada kemaksiatan ikut juga. Jadi ada 2 unsurnya itu dari hati yang berpenyakit. Ada satu unsur kebaikan, unsur yang lainnya apa? Keburukan. Yang terakhir apa? Qalbun salim, hati yang selamat. Itulah yang akan bermanfaat ketika kita bertemu dengan Allah. Tinggal kita lihat, ukur hatinya kita. Kita itu berada di golongan yang mana dari hati ini? Apakah hatinya kita masih berpenyakit ataukah sudah sehat dan selamat? Gimana dengan jiwanya kita? Apakah kita sudah berhasil meraih an-nafsul mutmainnah, hati dan jiwa yang tenang di atas keimanan dan apa? Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dulu jemaah sekalian. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga apa yang kita dengarkan dari kebaikan ini diberikan taufik oleh Allah untuk kita amalkan, karena tujuan dari berilmu itu, belajar adalah untuk diamalkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya juga saya terakhir mengucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya, dan mungkin malam ini harus balik ke Depok karena besok sudah harus safar lagi, dan semoga Allah pertemukan kita di lain waktu. Dan saya katakan ini uhibbukum fillah, saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga hubungan persahabatan, pertemanan ini semuanya tetap langgeng sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.